mensosialisasikan bagaimana etika menggunakan lift bagi mahasiswa Unesa. Perkenalkan, saya Alvina dan rekan-rekan saya mau mensosialisasikan bagaimana aturan menggunakan lift. Kalau boleh tahu, namanya siapa? Namanya Senja. Safira. Dari jurusan apa? Kesmas. Oh, Kesehatan Masyarakat. Iya. Setiap hari kan menggunakan lift ya? Tahu nggak sih aturannya menggunakan lift itu bagaimana? Contohnya deh, nggak boleh melebihi kapasitas. Ya. Terus jika lift sudah waktunya mau ketutup, itu tidak boleh menggunakan tangan untuk memberhentikan ataupun kaki. Gitu. Itu aja yang kita tahu. Di sini ada 4 macam aturan penggunaan lift. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Di sini ada 4 ya. Yang pertama itu ketika memasuki lift, beri ruangan bagi penumpang yang keluar sebelum Anda memasuki tadinya. Kan biasanya lift harus turun tuh. Yang keluarnya dulu yang didahulukan baru kita masuk. Untuk yang kedua, perhatikan langkah Anda. Lantai bisa jadi tidak berada posisi sejajar dengan lantai. Bisa aja kan lantai itu gak sejajar, itu kayak jomplang ke bawah atau jomplang ke atas. Jadinya itu juga hati-hati, itu bisa menyebabkan potensi kita terjatuh juga. Untuk yang ketiga, jangan berdiri menutupi pintu lift dan hindari pakaian atau barang bawaan Anda yang menghalangi pintu lift. Jadi kan pintu lift itu ada sensornya tuh. Jadinya kita tuh harus hati-hati. Bisa juga baju kita, kalau baju kita kecepit, kita bisa naik ke atas ataupun turun ke bawah. Itu adalah ketika berada dalam lift, yaitu berpegangan pada pegangan tangan yang tersedia di dalam lift. Jika ada berdirilah di samping dinding lift. Perhatikan indikasi lantai tujuan pada pintu lift. Jika pintu tak membuka saat lift mencapai tombol tujuan, tekan tombol pembuka pintu. Jadinya itu di sini tuh kan biasanya ada tuh di samping-sampingnya sebelah kanan kiri liftnya. Kita berpegangan di situ untuk amannya. Untuk yang poin kedua itu berdiri samping lift itu janganlah di tengah lah, soalnya ya itu dari potensi takutnya posisinya juga nggak sama, kan berpotensi bajunya kita atau pakaian kita juga barang-barang kita tercepit gitulah. Terus yang ketiga adalah aturan ketika keluar lift. Segera keluar dari lift saat sampai di lantai tujuan. Jangan biarkan penumpang yang lain mengantri di belakang lift Anda. Jangan mendorong orang yang di depan Anda ketika Anda keluar lift. Perhatikan langkah Anda, posisi lantai lift bisa jadi belum sejajar dengan lantai tujuan. Berarti ya waktu lantai sampai tujuan mbak-mbaknya itu seharusnya mbak itu kalau untuk keluar mbaknya segera keluar. Mbak, untuk yang belakang itu juga ya jangan dorong-dorongan lah. Untuk yang di samping pintu itu juga bisa menekan tombol opennya itu, bukan buat itu sih yang mau keluarnya itu. Untuk yang terakhir, aturan saat kondisi darurat di lift. Jadinya yang pertama itu jangan panik, terus jangan memanjat keluar dari atap lift, terus gunakan alarm atau tombol bantuan, tunggu hingga bantuan datang, dan lampu akan muncul ketika ada masalah pada lampu lift. Jadinya misalnya mbaknya tuh tiba-tiba lah lampu mati di Unesa gitu ya, mbaknya jangan panik lah. Yang pertama itu tekan aja tombol sampai minta bantuan, pasti akan ada lah bantuan cepat. Dari sini, dari sosialisasi penggunaan lift, apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Terima kasih untuk waktunya ya Kak. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, saya dari Prodi D4K3 mau sosialisasi tentang bagaimana cara penggunaan lift atau etika dalam menggunakan lift. Perkenalkan, nama saya Rendrawan. Dengan Bapak siapa? Widodo. Saya Firmansyah. Saya Anifah. Ya, Firmansyah. Jadi Bapak setiap hari kan naik turun lift Pak, ya, dari lantai 1 sampai lantai 9, begitu sebaliknya. Sudah tahu aturan atau etika bagaimana menggunakan lift yang baik Pak? Nah, oke, mari nanti kami jelaskan dengan bantuan poster bahwasannya menggunakan lift itu ada aturannya Pak. Yang pertama, saat kita ingin masuk
beri ruang kepada pengguna lift yang yang akan keluar. Jadi biarkan yang di dalam itu keluar dulu, baru kita nanti masuk. Jangan saling saling dorong, dapat menyebabkan nanti kerusakan pada lift itu tadi, Pak. Terus habis itu aturan yang berada di dalam lift, silakan tekan tombol lantai tujuan lalu berpegangan pada bagian kiri dan sisi belakang lift. Di situ terdapat pegangan. Apabila nanti terjadi lift macet atau mati lampu atau apa, jangan panik. Silakan tekan tombol kuning, tombol bantuan yang ada di tombol lonceng yang ada di lift. Nanti sampai bantuan datang, Bapak pencet itu, tapi jangan panik karena takutnya kehabisan oksigen di dalam. Kurang lebihnya seperti itu sih, Pak. Mungkin ada yang Bapak tanyakan kembali? Tidak kurang jelas dari penjelasan kita. Sudah. Sudah kalau gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Permisi ya, mohon maaf minta waktunya. Di sini kami dari program studi D4 K3 Unusa cuman pengen sosialisasi tentang aturan menggunakan lift. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Lulu, usah kenal dulu aja. Dari jurusan? Gizi. Meliani dari Gizi. Di sini saya akan mensosialisasikan bagaimana aturan menggunakan lift. Tahu nggak aturan menggunakan lift yang benar tuh kayak gimana di Unusa sendiri deh? Taunya di Unusa gimana sih kalau liftnya tuh? Ada cara Ya udah masuk kayak biasanya. Kayak biasanya gitu. Sebenarnya kalau kan lift itu punya aturan. Yang dimana aturannya itu ada 4. Yang pertama itu ketika memasuki lift itu ada aturannya. Ketika berada di dalam lift itu juga ada aturannya. Ketika keluar lift juga ada aturannya. Yang keempat juga ada kondisi darurat dalam lift. Untuk ketika memasuki lift tuh kan biasanya kan di Unusa kan banyak ini sih bergerombolan. Nah itu kan nggak sesuai kapasitas. Nah seharusnya itu kita sebagai mahasiswa milenial nih harusnya sadar diri lah kalau misalnya kalau liftnya penuh itu kita harus yang rela ngantri lagi gitu kan. Terus kalau masuk lift itu juga ada langkahnya. Lantai lift bisa jadi tak berada posisi sejajar dengan lantai di mana Anda berada. Terus yang ketiga, jangan berdiri menutupi pintu lift dan hindari pakaian atau barang bawaan Anda menghalangi pintu lift. Jadi kalau misalnya masuk lift itu jangan di tengah-tengah, langsung di bagian pinggir yang ada pegangannya tuh loh. Gitu. Jadi pegangan di situ. Tapi tetap waspada ya, takutnya tuh bajunya atau tasnya itu nyangkut di situ. Terus yang kedua itu ketika berada di dalam lift, berpegangan pada pegangan tangan yang tersedia di dalam lift. Kan di Unusa kan udah ada semua pegangan tangan di dalam lift lah, biar kayak nggak goyang-goyang gitu. Terus jika pintu tak membuka saat lift mencapai lantai tujuan, tekan tombol pembuka pintu. Jadi kalau misalnya belum sampai tujuan nih, tapi udah sampai tujuan tapi belum buka aja nggak apa-apa gitu. Terus kalau keluar lift juga kayak gitu, segera keluar dari lift saat sampai di lantai tujuan. Jangan berikan penumpang lain mengantri di belakang Anda. Jadi segera kayak harus disegerakan keluar gitu loh. Soalnya kan lift kan ada batasan waktunya. Jadi kalau waktunya udah habis, berarti kan otomatis lift itu akan tertutup. Jadi disegerakan untuk keluar. Terus ada saat kondisi darurat di dalam lift. Kan di dalam lift kan ada tombol lonceng warna kuning tuh. Nah itu digunakan sebagai kalau lift lagi darurat, kayak misalnya lampu mati atau tidak bisa digunakan gitu. Mungkin dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada saran kesan dari lift Unusa, mungkin silakan. Enggak ada sih. Enggak ada. Mungkin liftnya ditambahin gitu. Iya benar. Harusnya ditambah, soalnya kan kalau tiap pagi kan antrinya banyak. Gak ada saran deh, kritik biasanya kan orang kan kalau kritik tuh Ya nomor cuma 1. kritiknya itu kurang ngerti sih orang, kalau mau masuk itu gak mau nungguin di sampingnya, malah di depannya itu yang bikin sebel. Kan kita keluar dari lift itu malah lo kok di depan kita sih, seharusnya kan dia di pinggir gitu. Jadi ngalangin jalan kita yang mau keluar gitu. Oke. Kalau gitu bermanfaat kan sosialisasi ini gitu. Mungkin dari sosialisasi ini akan menjadikan perubahan mahasiswa Unusa lebih tertib lagi menggunakan lift.
Jadi oke. Makasih untuk Iya. waktu kosongnya, maaf mengganggu waktunya ya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata dan rekan-rekan saya. Terima kasih. Iya.